Halo, selamat sore. Ya, selamat sore rekan-rekan dan juga sahabat Miracle. Kita berjumpa lagi dengan saya Rahmat dalam podcast kesayangan kita di Nongkrong Bareng Dokter. Thank you yang di belakang. Oke, ini episode kedua kami dan kali ini saya didampingi oleh host kita yang satu ini yang cantik ini dengan Ibu Prima. Halo Ibu Prima. Selamat Bisa sore disapa. Pak Rahmat, selamat sore sahabat Miracle. Siap. Kita jumpa lagi di topik kedua. Yap, topik Podcast kedua. sore ini apa yang mau dibahas Pak Rahmat? Oke, jadi di episode pertama kita, di episode perdana kita ini kita membahas tentang exosom untuk estetik, baik itu wajah ataupun di rambut. Nah, yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih Bu Prima. Nih sahabat-sahabat Miracle. Jadi yang kedua ini kita akan membahas exosom for respiratory disease. Seperti itu. Dan kita berbicara respiratory, ada siapa nih narasumber kita kali ini? Pada sore hari ini kita mendatangkan narasumber yang paling tepat. Oke. Karena kita kedatangan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya mencatat beliau adalah seorang dokter, Brigadir Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat, Dr. Alexander Ginting, spesialis pulmologi. Selamat datang, Halo, dokter. selamat datang, dokter. Selamat sore, salam sehat. Ya, dok. Siap. Mungkin ada banyak teman-teman dan sahabat Miracle yang belum tahu. Ya. Saya mencatat bahwa Boleh dokter diperkenalkan dulu Bu Prima, Dr. Siap. Alex. Dr. Alex adalah mantan Kabid Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Beliau juga adalah konsultan paru di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Beliau juga adalah konsultan paru di Rumah Sakit Hermina Depok. Beliau juga adalah seorang konsultan paru di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, dan juga beliau adalah mantan staf ahli Menkes. Nah, orang yang paling tepat yang saat ini bisa berbicara untuk topik respiratori. Wow, luar Ya. biasa tadi dari reviewnya juga ya. Ya, Iya, jadi rekan-rekan dokter dan juga sahabat Miracle, tadi kita sempat berbincang sejenak mengenai Dr. Alex ini salah satu bagian dari tim penanggulangan dan penanganan COVID-19 ya dok. Gitu. Ya. Nah, tadi kan kita diskusinya bertiga nih dok. Boleh nggak kita juga sharing ke rekan-rekan dokter dan juga sahabat Miracle terkait apa yang terjadi saat COVID-19 kemarin? Boleh dok? Ya, selamat sore sahabat Miracle. Salam jumpa kembali. Jadi satu kehormatan bagi saya bisa berbincang-bincang di sini tentang pengalaman di masa lalu, sekaligus juga di masa kini dan bagaimana di masa akan datang ya. Siap. ya, Jadi pengalaman di masa COVID tentu yang banyak hari itu menjadi sasaran adalah bagian respirasi ya, Respirasi. pernafasan, karena terjadi pneumonia, Ya. kemudian dengan pneumonia terjadi gagal nafas, gagal ventilasi dan mengakibatkan kematian, sehingga kematiannya cukup tinggi bagi mereka yang punya komorbid dan bagi mereka yang tidak mempunyai imunitas. Nah, tapi ada kelompok yang memang survive. Dia lolos, dia bisa melewati masa infeksinya, masa inflamasinya, dan kemudian dia bisa survive. Tetapi belakangan ini banyak dampak yang terjadi. Misalnya terjadinya penurunan kapasitas paru, ya, penurunan faal parunya, atau juga misalnya ada kelainan pada endokrin metabolik atau kelainan pada hemodinamik. Misalnya yang tadinya tidak hipertensi menjadi hipertensi, Hipertensi. yang Autoimun D-dimernya rendah menjadi D-dimer tinggi, ya. Sehingga ini menjadi dampak yang terjadi pada mereka survivor COVID. Khususnya pada mereka yang waktu itu kena di Delta ya. di Delta. Kan virusnya itu bermutasi begitu cepat. Ada mutasi yang sangat virulen, ada yang tidak. Jadi untuk respirasi ini juga yang menjadi masalah. Karena banyak mereka menduga, saya dulu nggak asma tapi setelah COVID kenapa jadi asma misalnya. Atau dulu sewaktu saya belum kena COVID nggak ada sesak kok bisa menjadi sesak. Tapi ternyata setelah berbagai evaluasi dan penelitian dan juga berbagai telusur-telusur yang dilakukan oleh para klinisi, ternyata ini ada dampaknya, yaitu ada fibrosis. Ada fibrosis. Jadi fibrosis yang di small airway, di saluran nafas kecil itu mengakibatkan terjadinya gangguan ventilasi dan gangguan oksigenasi.
Sehingga tentu ke depan memang penanganan fibrosis, dampak dari infeksi, dampak dari polusi ini penting. Dan tidak semuanya ini bisa diatasi dengan pengobatan-pengobatan standar yang konvensional ya. Perlu ada terobosan-terobosan untuk bisa mencegah atau memperlambat fibrosis tersebut. Itu yang mungkin yang harus kita pelajari menjadi lesson learned akibat salah satu pandemi. Tapi tidak hanya pandemi juga, polusi juga bisa. Misalnya, apalagi pada saat ini di mana-mana ada tambang, di mana-mana ada smelter, dan kemudian polusi tinggi. Tambang Ya. ya, Dok, ya? Kemudian tingkat polusi di Jakarta sendiri, di kota-kota cukup tinggi. Nah tentu ini banyak memberi dampak kepada paru. Sehingga kesehatan paru juga menjadi penting. Dan perlu pemeliharaan, perlu pencegahan, dan perlu juga wellness ataupun fitness, tidak hanya di kulit ataupun estetika, tapi juga di bagian respirasi juga menjadi pertimbangan. Betul sekali. Siap. Ini baru di awal aja sudah luar biasa nih. Ya. Oke, Dokter Alex dan Bu Prima. Tapi sebelum itu kita juga mau remind ke sahabat-sahabat Miracle dan rekan-rekan dokter bahwa nanti di akhir sesi ini kita selain ada Q&A juga kita akan ada door prize. Ya. Boleh diinfo ke rekan-rekan dokter dan sahabat Miracle, Bu Prima? Ya, jadi door prize? untuk peserta yang setia sampai dengan di akhir acara kami akan mengundi door prize-nya, Dok. Jadi untuk sahabat Miracle diharapkan untuk bisa klik link di pin-nya supaya teman-teman dan sahabat Miracle juga memiliki kesempatan untuk bisa membawa pulang door prize-nya. Siap. Jadi di klik yang ada di kolom komentar itu sudah dipin sama tim kami seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi dokter. Tadi dokter menyinggung banyak terkait COVID dan afternya juga dan salah satu terkait treatment atau penanganan saat COVID ya. Kalau Rahmat sempat baca juga adalah salah satunya dengan exosome dokter. Seperti itu Bu Prima ya? Ya, Nah, ya, seperti apa dok pada waktu itu? ya. Ya, jadi ini merupakan satu kemajuan di dalam terapi untuk rejuvenasi, regenerasi bagi mereka yang berdampak. Ya, jadi khususnya dalam mengatasi supaya tidak ada perburukan fibrosis di dalam paru. Oke. Kalau fibrosisnya berkembang cepat, itu mengakibatkan terjadinya gangguan oksigenasi, gangguan ventilasi. Dan untuk mengatasi itu, salah satu pilihan yang sudah diteliti, baik itu di Jepang maupun juga dilakukan di Taiwan, yaitu dengan pemberian exosome. Oh, Exosome. Jadi exosome itu adalah satu bagian dari sekresi yang ada di sel, turunan dari stem cell, yang berfungsi sebagai messenger, sebagai komunikator, ya. yang bisa memberikan signal-signal bahwa untuk sel-sel yang sudah terjadi penurunan kapasitasnya, penurunan fungsinya, itu bisa terjadi regeneration. Regenerasi ya, Dok. Jadi dia bukan seperti pemberian terapi farmasis di mana ada farmakoterapi, ada farmakodinamik, tapi ini adalah pemberian satu sekresi dari sel, produk dari stem cell itu yang khusus bisa memberikan signal untuk terjadinya rejuvenasi. Dia lebih sebagai messenger. Oh, ya. Messenger. Jadi messenger dan dia bukan sel yang bereplikasi sehingga dia memberikan keamanan dan tidak menimbulkan terjadinya replikasi sel di dalam tubuh. Tetapi dia memberikan signal bagi sel-sel yang fungsinya menurun, dia akan terjadi regeneration dan kemudian di samping regeneration dia akan memperbaiki fungsinya. Ya. Tentu ini masih terus dalam proses penelitian, pengembangan, karena ini sesuatu hal yang baru. Tetapi diyakini bahwa ini akan menjadi satu terapi ataupun satu intervensi yang bisa memberikan pemulihan dengan dampak yang minimal, khususnya dampak negatifnya, karena dia bukan sel yang hidup yang akan bereplikasi di dalam tubuh manusia. Wah, ini salah satu teknologi kesehatan yang paling dicari ya dok ya, karena akan memberikan harapan hidup lebih lama dan lebih sehat, awet muda tentunya gitu ya dok ya, melalui kesehatan sel salah satunya ya dok ya. Ya. Ya.
melalui kesehatan sel, tetapi yang ini bukan dari selnya dok ya, tapi hanya Ya, messengernya. dia bukan sel melahirkan sel. Jadi ini yang harus kita ingat. Tapi dia adalah satu sekresi yang turunan dari stem cell yang bisa memberikan messenger, memberikan signal untuk bisa memperbaiki organ-organ yang memang fungsinya sudah turun. Jadi lebih kepada sebagai komunikator. Ya. Komunikasi antar selnya ya. Antar Dok? sel. Oh ya dok. Oke. Iya. Siap, karena berbicara mengenai tadi yang sel atau eksosom ataupun stem cell kan juga sudah mulai cukup banyak diperbincangkan ya. Ya. Seperti itu dari mungkin ya pada saat dari COVID-19 kemarin sampai dengan hingga saat ini juga mulai banyak perkembangannya gitu. Makanya perlu digarisbawahi dulu mungkin beberapa tadi perbedaan ataupun mekanismenya bagaimana cara bekerja di tubuhnya gitu dok. Ya, jadi ada yang dikenal orang luas mungkin stem cell ya. Stem cell. Iya dok. Dan ini stem cell ini memang satu bentuk intervensi di mana akan terjadi perbaikan jaringan secara seluler. Ya. Dan ini lebih luas. Dan tentu ini kalau dia pemberian stem cell tentu ada kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusinya. Jadi ini karena dia melibatkan pengaktifan sel, tentu bagi mereka misalnya yang mempunyai ada cancer, mempunyai gene yang mempunyai berpotensi untuk cancer, ini mungkin harus di skip. Dan kemudian juga karena akan terjadi replikasi. Tapi kalau untuk eksosom sendiri itu dia hanya memberikan signal-signal kepada target organ yang memang perlu regenerasi, ya, perlu rejuvenasi. Dan beda juga dengan sekretom. Sekretom itu lebih kepada produk-produk yang mengandung sitokain dan kemudian juga mengandung berbagai elemen-elemen yang bisa mengindus sel. Oke. Sehingga kalau kita lihat stability dan kemudian keamanan dan toxicity, dalam hal ini tentu eksosom yang paling aman ya. Paling aman. Oke. Tentu juga ini akan tergantung kepada aplikasinya. Ya. Kepada aplikasinya, karena pemberian eksosom itu ada yang dengan microneedle, dilakukan juga dengan pemberian suntikan intradermal, bisa juga dilakukan secara drips dengan infusion, dan semua ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan juga dengan prinsip yang selektif. Jadi dia tidak menjadi satu intervensi yang massal, ya. Jadi semua harus ada ketentuan yang harus diikuti gitu. Ada guidance-nya ya. Ada guidance-nya. Oke, siap. Luar biasa sekali. Nah, Dok. Oke, tadi kita berbicara mengenai eksosom dan juga mekanismenya seperti itu ya, Dok. Nah, bicara mengenai stem cell, bicara mengenai eksosom ataupun sekretom yang tadi dokter sampaikan, kita tahu bahwa tantangan dari ketiga produk tersebut, stem cell, eksosom ataupun sekretom, adalah terkait dengan legalitas. Nah, bagaimana kira-kira update terkait dengan regulasi ini dok saat ini? Kemudian apakah sudah ada titik terang dalam perizinannya untuk di Indonesia? Seperti itu mungkin biar rekan-rekan dokter dan juga sahabat mereka biar lebih paham lagi, gitu dok. Mungkin bisa ditampilkan slide tentang sel. Boleh ditampilkan. Nah, kalau kita lihat ini kan stem cell itu kan bisa berdiferensiasi ya. Jadi artinya mulai dari dia untuk persyarafan sampai otot, kemudian epitelial, kemudian sel dari lemak, dan kemudian juga darah. Jadi artinya kalau misalnya kita berbicara mengenai stem cell, ini tentu sangat regulated oleh pemerintah. Sangat regulated. Karena dia banyak mempengaruhi tentang keamanan, safety, dan juga menyangkut juga interaksi dengan penyakit yang existing, ya. Jadi oleh karena itu memang ini harus ada dengan prinsip kehati-hatian. Kalau kita lihat slide berikutnya lagi, next slide. Ini eksosom. Jadi ini lebih memberikan kepada signal, ya. Jadi walaupun di situ ada amino acid dan kemudian ada RNA, DNA, tapi dia tidak banyak mempengaruhi rekayasa ke sel-sel yang akan dia tembus. Tapi dia akan lebih banyak memberikan signal untuk terjadi regenerasi.
Jadi oleh karena ini pemerintah tetap mendukung supaya pengobatan ataupun pemulihan dengan intervensi ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian juga diberikan juga keleluasaan kepada klinisi untuk bisa menjalankan ini, tapi dengan prinsip patient safety. Dan tentu BP POM dalam hal ini sudah mengaturnya melalui peraturan yang sudah dilakukan untuk advance therapy medicine. Demikian juga dari Direktorat Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sudah mengatur ini juga, bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan dalam konteks penelitian berbasis pelayanan. Jadi sebenarnya pemerintah tetap mendukung. Pemerintah tetap mendukung. Dan kemudian bagi klinik, bagi rumah sakit, bagi dokter untuk bisa mengupdate ini, dan tentu bagaimana ini bisa diatur agar tetap memperhatikan keamanan, tetap memperhatikan indikasi, dan tetap memperhatikan di samping indikasi tentu cost and benefit-nya. Jadi artinya jangan nanti sampai cost yang begitu besar sudah dikeluarkan tapi manfaatnya minimal, ya. Jadi tentu dalam hal ini sebagai produsen dan kemudian sebagai penyelenggara, informasi ini harus betul-betul disampaikan tidak hanya kepada dokternya saja, tapi juga kepada pasien ataupun klien yang ingin untuk mendapatkan wellness, mendapatkan fitness, ataupun juga bagi mereka yang misalnya sudah mendapat kasus osteoporosis, tapi misalnya tidak bersedia dioperasi, tidak bersedia dipasang pen misalnya, tapi perlu dia untuk meningkatkan quality of life-nya. Sehingga di beberapa center tertentu untuk ortopedi ini sudah dilakukan. Sudah dijalankan. Sudah dijalankan. Legal gitu ya, Dok. Nah, kemudian juga di beberapa tempat untuk estetika ini juga sudah dilakukan. Tetapi ada beberapa daerah pelayanan misalnya yang menyangkut chronic kidney disease, kemudian endocrine metabolic, ini masih terus dalam research and development. Jadi clinical ini masih terus berjalan. Jadi artinya bagi dokter, bagi klinisi maupun dokter spesialis tetap terbuka untuk dilakukan pengembangan. Dan bagi industri untuk melaksanakan dan laboratorium ini tetap juga mempunyai peluang bagaimana ini bisa dikembangkan dalam arti benefitnya dirasakan oleh pasien, tapi juga keamanannya juga tetap menjadi perhatian utama. Betul sekali, karena semakin hype, semakin oke juga tadi ya, Dok. Jadi nomor satu tetap keamanan juga. Jadi keamanan itu penting banget di luar dari cost-nya juga, seperti itu ya, Bu Prima ya. Iya, betul. Jadi harus banyak manfaatnya dan keamanannya juga perlu harus diperhatikan gitu ya. Ya. Tadi mungkin dokter juga sudah meng-highlight ya, Dok ya, bagaimana exosom ini yang sebagai terapi sel dia banyak sekali digunakan saat ini untuk dunia pengobatan maupun estetik, Dok. Dan kami juga sudah mendengar bahwa indikasinya tidak jauh berbeda, Dok, antara stem cell dengan exosom. Tadi juga sudah dijelaskan dokter ya, Dok ya. Tetapi mungkin bisa minta Dok diulang mungkin, Dok, karena ada banyak sahabat Mika yang baru bergabung, Dok. Betul. Apa sih perbedaan mendasar, Dok, dari terapi exosom dengan terapi stem cell, Dok? Ya, jadi kalau terapi stem cell itu ada yang dari darahnya sendiri. Ada yang dari darah. Yang dari pasien itu sendiri, apakah lemaknya atau segala macam. Tapi ada juga yang dari luar, ya. Bukan dari dirinya. Itu yang satu. Terus yang kedua, bahwa dengan pemberian stem cell ini pemberian yang tentu mempunyai regulasi dan kemudian juga indikasi yang harus benar-benar dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan tentu sasarannya juga harus bisa lebih terfokus dengan memperhatikan komorbid yang ada ataupun penyakit yang ada. Jadi pemberian stem cell misalnya pada kasus-kasus mereka yang autoimmune disease. Jadi kalau misalnya itu diberikan pada autoimmune disease, tentu ini ada intervensi sel.
karena ada replikasi sel yang terjadi dan kemudian dia akan melakukan regenerated yang lebih luas. Dan tentu dalam hal ini harus benar-benar dipertimbangkan misalnya toxicity-nya, kemudian apakah ada reaksi inflamasi alergi, kemudian yang ketiga responsnya, apakah benar-benar memberikan respons yang baik atau tidak. Karena pemberian stem cell ini di samping cost yang tinggi juga, dia memerlukan intervensi laboratorium yang lebih luas dan lebih spesifik. Nah, sementara exosome ini dia hanya sebagian dari sekresi dari turunan dari stem cell yang lebih spesifik. Dia hanya merupakan vacuole cell yang memberikan signal. Dia hanya messenger, dia hanya komunikator. Dan dia tidak melakukan replikasi sel karena dia bukan sel. Sehingga ini membedakan dengan stem cell. Oleh karena itu di dalam pelayanan klinik penetapan stem cell ini lebih complicated dibandingkan dengan pemberian exosome. Dan kemudian dampaknya juga dengan pemberian exosome ini lebih ringan. Dan kemudian kelebihan dari exosome ini adalah bahwa dia mencapai target sel. Dan pencapaian kepada target sel itu lebih memberikan signal. Ya, signal untuk terjadinya regeneration, signal untuk terjadinya rejuvenation. Jadi berbeda pada saat kalau kita memberikan stem cell. Stem cell ya. Oke. Siap. Ya. Luar Sahabat biasa sekali Mika, ya. jika Sahabat Miracle, jika ada pertanyaan lebih lanjut, mumpung hari ini kita bisa mempertemukan ya dengan speaker yang sudah expert tentunya. betul. Sahabat Miracle bisa mengklik pertanyaan apa di kolom komentar sehingga jadi bisa nanti di akhir langsung sesi ya. dijawab Betul. dengan Dr. Alex. Akhir sesi nanti kita juga ada mengadakan sesi Q&A. Nanti mungkin dari penjelasan di awal sudah begitu luar biasa, tapi masih ada yang belum paham atau ada hal yang masih dalam benak pikiran, bisa diketik di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan ya, Dok. Ya. Seperti itu di akhir sesi Diajukan kita dulu, nanti. Bapak Nggak apa-apa, Ibu, diketik dulu sahabat aja Miracle, rekan-rekan dokter supaya ataupun bisa- sahabat Miracle ya. Ya, supaya bisa diupdate nanti dan dibacakan pertanyaannya. Yes, seperti itu. Iya. Oke. Nah, dokter, tadi kita sudah membahas sedikit perbedaan mengenai exosome ataupun dan stem juga cell stem seperti itu ya, cell. sahabat Miracle. Nah, dokter Rahmat penasaran dok. Jadi ketika ini sudah mulai masuk ke treatment berbasis dengan sel, baik itu stem cell ataupun juga dengan exosome. Bagaimana comparisonnya dengan pengobatan, mungkin kayak pengobatan konvensional, baik itu chemical ataupun sintesis? Apakah memang benar menyajikan itu perbedaannya atau seperti apa nih dok? Kalau kita compare dengan pengobatan yang saat ini sudah ada. Gitu. Konvensional ya. Ya betul. Ya, jadi salah satu juga keunggulan exosome, dia merupakan partikel yang cukup kecil, yang merupakan satu compound dari hasil sel, yang ukurannya itu hanya di nanometer. Nano, Ya, oke. 350. Dan ini membuat dia peluang untuk bisa masuk secara seluler, secara mikroskopis ke targetnya. Dan setelah sampai di sana, dia akan memberikan signal messenger berupa informasi bahwa organ-organ yang ditargetkan itu harus perlu diperbaiki. Jadi kemampuannya itu adalah karena satu ukuran partikel yang lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi kalau kita bilang nano itu ya di bawahnya milimeter lagi ya, jadi nggak bisa kelihatan. Tapi secara mikroskopis itu bisa diketahui. Dan kemudian dengan pemberian exosome ini dia bertindak sebagai add-on, ya. Jadi dia mempunyai value sendiri. Sebagai contoh misalnya, mereka yang misalnya dengan gangguan metabolik misalnya, Yep. hiperglikemia yang tidak pernah terkontrol, pengobatan sudah komplit, pengobatan sudah sesuai dengan target yang diberikan. Dia sudah melakukan exercise, dia sudah mengatur jumlah kalori yang dikonsumsi, tetapi gula darahnya tetap tinggi, HbA1c-nya tidak pernah turun mendekati yang diharapkan, mendekati normal,
Tentu dengan pengobatan yang terus dilakukan ini, dengan pemberian ini diharapkan akan terjadi perbaikan atau paling tidak ada penurunan mendekati target yang diharapkan. Jadi sering orang sudah menggunakan obat bahkan kombinasi 2 macam, bahkan dengan suntikan, tapi gula darah tidak turun. Konsumsi kalori juga sudah dilakukan, tapi masih terjadi hambatan. Nah ini kalau kita lihat ada penelitian di berbagai klinik di Taiwan maupun juga ada yang sudah dilaporkan di Amerika, bahwa dengan pemberian exosome yang targetable, ini diharapkan bisa gula darahnya lebih terkontrol. Tapi dengan catatan, obat-obat standar yang sudah disampaikan oleh dokter tetap harus dilanjutkan. Dilakukan. Demikian juga dengan saran dari dokter gizinya, misalnya jumlah kalori dan jumlah protein yang dikonsumsi tetap diatur. Dan satu lagi, jangan dengan pemberian exosome, exercise-nya nggak ada. Jadi Wah, sama aja, Dok, ya. exercise juga harus ada. Iya. Betul. Jadi pemberian ini dimaksudkan adalah untuk mencapai target kestabilan gula darah itu bisa lebih baik. Jadi ini yang menjadi Concern-nya, pertimbangan. Jadi considerance kita di situ. Jadi yang harus disampaikan kepada pasien adalah jangan ada terapi tambahan ini meninggalkan terapi standar. Terapi standar. Jadi tidak boleh. Seperti misalnya mereka yang dengan COPD misalnya, mereka sudah mendapat inhaler dan kemudian sering eksaserbasi dan kemudian sering kunjungan ke UGD. Kalau seperti yang dilaporkan dari salah satu center yang ada di Amerika maupun di Korea, dengan pemberian inhalasi ternyata mengurangi eksaserbasinya. Tapi inhaler yang diberikan, baik itu sebagai anticholinergic maupun bronchodilator, tetap diberikan, tetap diajukan. Oke, siap. Jadi yang perlu kita sama-sama garis bawahi adalah ini sebagai add-on, jadi bukan sebagai switching ya, Dok. Ya, Betul. terapi tambahan Sebagai ya. terapi tambahannya seperti untuk saat ini. Ya. Oke. Iya. Jadi jangan berarti kayak di treatment exosome kemudian let's say sudah ada terapi rutinnya menggunakan. Kemarin ditinggalkan Ya. karena merasa lebih baik, kemudian dia tinggalkan satu-satu. Itu yang harus dihindari. Itu yang sihindari. Karena tujuan kita sebenarnya adalah quality of life. Iya, Dok. Kunjungan ke rumah sakit berkurang, kunjungan ke UGD. Iya. Oke, Dok. Jadi kami juga mendengar, Dok, bahwa exosome ini sudah mulai merambah ya, Dok, ya, ke dunia terapi dan juga preventif, Dok, khususnya pada segmen respiratory disease, Dok. Menurut dokter sebagai ahli paru, Dok, sebenarnya seberapa efisien, Dok, untuk exosome ini dalam pengobatan respiratory disease, Dokter? Ya, yang pernah sudah dicoba itu kalau kita baca di beberapa literatur, walaupun ini belum menjadi satu keputusan yang dilaporkan di satu jurnal ilmiah, adalah bahwa sebagai contoh dampak COVID itu banyak mengakibatkan fibrosis. Fibrosis. Dan kemudian ada fibrosis yang perburukan dan ada juga fibrosis yang stabil. Bagi mereka yang dengan perburukan, dengan dilakukan pemberian terapi standar yang ada, apakah dengan pemberian steroid, kemudian bronchodilator, anticholinergic, tidak memberikan respons yang begitu baik, bahkan terjadi perburukan. Salah satu pilihan tentu di samping ada obat-obat monoklonal antibody, ada juga beberapa center yang melakukan pemberian exosome secara inhalasi atau juga secara suntikan. Dan paling tidak yang dilaporkan sampai saat ini adalah terjadinya perlambatan fibrosisnya. Perlambatan fibrosis. Ya, tidak terjadi perburukan yang cepat. Oke. Demikian juga bagi mereka yang mempunyai satu fibrosis oleh karena polusi. Fibrosis oleh karena polusi di udara Polusi ataupun udara. Merokok atau pekerja di bisa juga. tambang ya. Dan tentu memang sebagai standar memang sudah ada ditetapkan oleh guideline yang ada dengan pemberian monoklonal antibody. Tetapi di samping juga ini harus terjangkau dari segi harga, maka ada beberapa pilihan juga untuk memberikan exosome. Jadi walaupun ini belum menjadi guideline, tetapi beberapa melaporkan sudah memberikan respons untuk terjadinya perlambatan supaya fibrosisnya tidak semakin meluas dan tidak terjadi hipoksemi yang cepat. Oke.
Perlambatan pada fibrosis otomatis perlambatan penuaannya juga ya dok ya. Ya, Iya, dan mencegah perburukan. Iya, Ya. dok. Karena kalau sudah fibrosis seluruh paru, artinya oksigenasinya sudah terganggu. Menurun, iya, Ya. dok. Dan kemudian ventilasinya juga akan menurun. Ya. Iya. Jadi memang salah satu pilihan kita dengan pemberian ini adalah meningkatkan quality of life, tapi tetap memperhatikan patient safety. Sehingga tetap ini harus dalam konteks pelayanan yang berbasis penelitian ataupun penelitian yang berbasis kepada pelayanan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi untuk saat ini mungkin di tahap awal memperlambat dulu ya dok. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, let's say kita bicara ke depannya 10 atau 20 tahun yang akan datang sudah bisa lebih jauh daripada itu. Ya, Terkait dengan kemungkinan fibrosis itu ke depan nanti kita sudah akan masuk misalnya di generasi yang akan datang terapi sel ataupun terapi produk-produk dari turunan sel ini bisa menjadi terapi definitif ya. Definitif. Jadi untuk misalnya sebagai antibiotik saja, itu kan penelitiannya itu kan mulai dari Alexander Fleming Ya. Ya, ya, betul banget. abad betul banget. ke-18 di mana mereka bicara mengenai penicillin. Dan terus itu penicillin walaupun sekarang ini sudah ada yang resisten segala macam, ada pengembangan, tapi mungkin suatu ketika akan berubah menjadi monoklonal antibody dan kemudian masuk lagi ke dalam step untuk melakukan pemberian terapi produk-produk sel biologi. Iya, iya. Oke, siap, harapannya mudah-mudahan terus bisa dilakukan penelitian juga yang at the end of the day benar-benar bisa jauh lebih daripada itu ya. Seperti itu ya. Teknologi kesehatan kan Betul, terus berkembang ya dok ya. Ya, jadi yang namanya kesehatan itu, kedokteran itu terus berkembang terus. Dan yang namanya ilmiawan ataupun klinisi harus tetap terbuka perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi itu tujuannya adalah bagaimana supaya quality of life meningkat dan juga untuk kemanusiaan. Oke, ini luar biasa banget nih. Oke, rekan-rekan dokter dan juga sahabat Miracle ini semakin menarik ya, Bu Prima ya. Makin hangat ini ya. Siap. Nah, oke, saya ingin remind lagi kembali untuk rekan-rekan dokter ataupun sahabat Miracle yang baru join, dan mungkin bisa diklik untuk kolom komentarnya karena di situ ada untuk door prize ya Bu Prima ya. Ya, ada kesempatan Seperti itu. untuk sahabat Ada kesempatan Miracle door prize. bisa mendapatkan door prize di akhir acara. Siap, jangan lupa diklik di yang pin komentarnya seperti itu. Oke, dokter. Tadi dokter sudah mungkin beberapa menyebutkan terkait dengan respiratory disease. Nah, kira-kira ini dok, penyakit respiratory apa yang berpotensi diuntungkan dari treatment exosome ini dok untuk arah ke depannya mungkin seperti itu? Ya, paling tidak kalau kita bicara mengenai aging, Oke. bicara mengenai wellness dan fitness, paru-paru juga termasuk salah satu yang akan bisa terjadi aging. Ya. Ya, jadi proses penuaan itu tidak hanya di kulit. Gak Ya, hanya di kulit ya betul, dok, jadi sepakat. orang tua Penuaan. keriput Ya, apa? tidak hanya di kulit. Proses penuaan itu juga terjadi di organ Di tubuh. organ tubuh, siap dok. Nah, kalau kita lihat paru ya, paru-paru ini adalah organ yang di dalam dada manusia, di dalam tubuh manusia, tetapi dia terekspos dengan dunia luar. Dunia luar ya. Jadi kalau misalnya ada debu, kita hirup dia langsung masuk. Kalau ada kuman, kita hirup langsung masuk. Kita bisa keluarkan lagi dalam bentuk dahak atau dalam bentuk ini. Jadi dia adalah organ untuk respirasi yang ada di dalam tubuh dan dia terekspos dengan dunia luar. Jadi kalau dunia luar ini penuh dengan virus, bakteri, polusi, dan bahkan polusinya itu banyak mengandung partikel-partikel yang membahayakan, itu akan mempercepat terjadinya aging, akan mempercepat terjadinya penurunan fal paru. Dan coba bayangkan dulu kalau misalnya seseorang napasnya sudah pendek-pendek. Nah, Waduh. Untuk jalan dia misalnya sudah ngos-ngosan ya. Maka dia tidak menjadi manusia produktif, ya kan? ya. Padahal Indonesia punya target tahun 2030 itu Indonesia sehat. Ya, kemudian 2045 itu Indonesia emas. Indonesia emas, betul-betul. Tentu untuk bisa mencapai Indonesia emas, untuk bisa mencapai Indonesia sehat, tentu harus sehat juga nafasnya, Ya. harus sehat juga pernapasannya. Makanya pemerintah sekarang pada saat ini mengkampanyekan untuk penanggulangan tuberkulosis.
dan proyek ini menjadi proyek seluruh rakyat pemerintah baik di pusat sampai ke daerah untuk bisa menanggulangi TB. Dan satu lagi bahwa orang yang kena tuberkulosis dampaknya banyak mengakibatkan fibrosis. Jadi kalau kita lihat CT scan tadi mana CT Boleh scan? Kita ditampilkan? lihat di paru ya. Di sini bisa kita lihat betapa hebatnya dampak infeksi ya. Oh, ini dia. Jadi ini CT scan dengan window paru ya. Jadi kita lihat kalaulah misalnya manusia Indonesia 5% atau 10% yang kena TBC bisa terjadi fibrosis, bisa terjadi bronkiektasis, artinya quality of life-nya turun. Jadi kalau pernapasannya turun, produktivitasnya juga turun. Juga pasti Nah, jadi bisa kita lihat di sini dampaknya kepada paru. Kalau kita lihat slide paru lagi, ada yang lain? Slide paru. Nah, jadi ini paru, di dalam paru itu ada parenkim, ada bronkus, dan kemudian bisa terjadi fibrosis sehingga alveoli di mana terjadinya proses oksigenasi dan proses ventilasi itu terganggu ya. Sehingga akhirnya pasiennya sesak dan kemudian terjadi fibrosis. Nah, ini tentu harus dicegah dari awal ya. Pencegahan itu tentu menggunakan kesehatan promotif, kesehatan preventif. Kalau dia sudah sakit tentu kuratif. Jadi dalam hal ini tentu pemberian terapi di samping juga dengan pemberian imunoterapi, kemudian juga pemberian monoklonal antibody. Tentu ada pilihan-pilihan lain yang harus bisa diteliti untuk bisa juga diterapkan di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa Indonesia ini kasus tuberkulosisnya nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia, Dok. Dan kemudian juga di samping Indonesia masuk ke dalam negara industri, Indonesia juga sekarang masuk di dalam percepatan pertambangan, ya, tambang batu bara, nikel segala macam. Dan ini juga akan memberikan dampak kepada mereka yang kerja di tambang dan juga bagi mereka yang di smelter, ya. Smelter itu adalah salah satu proyek nasional untuk hilirisasi. Dan dengan hilirisasi ini kita berharap memang terjadi peningkatan pendapatan pemerintah, meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi kita harus ingat juga masyarakat yang meningkat pendapatannya tidak ada gunanya kalau tidak sehat. Ya, Dok. Jadi oleh karena itu memang kita harus bisa meminimalisasi dampak-dampak perkembangan teknologi, dampak industrialisasi. Salah satu adalah yang harus mesti kita antisipasi adalah fibrosis. Baik fibrosis oleh karena infeksi paru, TBC, ataupun juga oleh karena dampak polusi. Iya, Dok. Dan dalam berbagai penelitian yang disampaikan, pemberian terapi produk sel ini juga bisa memberikan pencegahan perlambatan terjadinya fibrosis. Ya, perlambatan ya. Bukan berarti penuntasan. Karena itu tergantung kepada polusinya, tergantung situasinya, tergantung juga gizinya. Kalau gizinya jelek ya nggak bisa juga. Banyak pertimbangannya nih, Dok. Ya. Apalagi hilirisasi tadi. Betul, Dok. Banyak sih. Jadi exosome ini banyak sekali memiliki manfaat ya, Dok, ya, untuk salah satunya untuk kesehatan paru, dokter. Jadi untuk mekanisme exosome ini dalam mengurangi atau melawan virus mikroba itu seperti apa, Dok? Yang satu adalah bahwa tubuh ini selama ini kita berpikiran dengan diberikan antibiotik maka selesailah semua masalah. Tapi sebenarnya dalam menyelesaikan infeksi itu memang ada bantuan dari antibiotik, tapi juga ada ketahanan dari tubuh, yaitu imunitas. Jadi imunitas. Jadi salah satu mungkin yang bisa diperbaiki adalah aktivasi makrofag. Jadi mengaktifasi makrofag, mengaktifasi sel-sel untuk bisa menjadi sel yang mempertahankan dari serangan virus atau bakteri. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud juga adalah bagian dari untuk fitness, ya, wellness. Jadi wellness itu tidak mesti orangnya jadi cantik, jadi energik, jadi lebih glowing segala macam, tapi bagaimana juga tubuhnya itu akan lebih siap untuk menghadapi berbagai intervensi dari luar. Jadi pertahanan tubuh itu sendiri itu memang menjadi satu prioritas untuk bisa dia melawan. Jadi melawan yang dari luar itu apakah dia dalam bentuk polutan, polusi segala macam itu tidak mesti dengan antibiotik. Tapi bagaimana sel tubuh itu bisa
terjadi regeneration, terjadi juga rejuvenation. Oke. Ya, gitu. Siap. Jadi aktivasi makrofag ya dok ya? Ya, jadi aktivasi makrofag. Salah satu contohnya mungkin apa dok? Mungkin biar bisa Jadi seperti kenapa seseorang itu tuberkulosis, kenapa seseorang lagi tidak tuberkulosis misalnya. Itu yang membedakan itu adalah kita berkumpul di sini, misalnya ada yang 1 TBC, tapi yang kontak bisa 10, tapi yang sakit itu mungkin ada 3 orang. Itu karena ternyata makrofag di dalam tubuh tidak aktif untuk melakukan fagositosis. Jadi makrofag itu adalah satu sel yang bisa mengunyah, ya dalam bahasa awam ya, mengunyah benda-benda asing yang masuk. Tapi mengunyahnya secara seluler ya, jangan kita lihat mengunyahnya dalam bentuk kita makan kayak gitu. makan biasa gitu ya. Jadi makrofag yang aktif itu bisa melakukan mengunyah. Karena yang namanya virus, bakteri, dia bisa juga hidup di ekstrasel, tapi bisa juga hidup di intrasel. Jadi dengan aktivasi makrofag ini, sel itu menjadi aktif, terjadi fagositosis, dan kemudian kuman yang ada bisa dihilangkan ya. Jadi di samping itu juga mungkin akan meningkatkan sel-sel imunitas yang lainnya. Jadi untuk meningkatkan sel imunitas ini kan tentu ada regeneratif ya, ada peran regeneration, ada rejuvenation. Tidak ya, selama ini kita mungkin mengenal ada pemberian zinc, ada pemberian suplemen ya. Tapi juga ke depan kita akan memikirkan juga ada peranan produk sel yang bisa juga membangun imunitas ya. Oke, siap. Dok, ini sebelum kita lanjut lagi berbicara mengenai produk sel, dok. Tadi dokter sempat menyinggung juga tentang IPF ya dok, idiopathic pulmonary fibrosis. Dan itu seperti apa sih dok? Dan apakah memang seberbahaya atau semenakutkan itu dok? Ya, pada IPF ya, idiopathic pulmonary fibrosis, kalau kita lihat di ronsen ya, kalau ada ronsen paru, kalau ada itu semua menjadi putih. Ya. Semua jadi putih. Jadi putih, dan pada saat itu mungkin juga saturasinya sudah bisa 70 sampai 60 ya. Dan itu akan, kalau yang hitam ini itu masih terjadi oksigenasi. Tapi bagi mereka yang sudah ada fibrosis, nah tentu oksigennya turun. Kalau oksigennya turun nanti dampaknya ke kardiorespirasi, ke jantung, dan mengakibatkan kematian dalam jangka panjang. Dan bagi mereka yang sudah saturasinya di bawah 80, di bawah terus turun, tentu aktivitas akan perburukan ya. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan pada screening, yaitu pada saat mereka khususnya yang risiko tinggi, misalnya kerja di tambang-tambang, kerja di pabrik semen, di pabrik industri berat. Nah ini juga di dalam rangka screening untuk tuberkulosis, bisa juga ditumpangkan screening untuk apakah ada fibrosis atau tidak. Nah kalau misalnya screening tersebut misalnya ada kemungkinan terjadi fibrosis, nah ini menjadi pilihan untuk memberikan apakah dengan melakukan pemberian monoklonal antibody atau pemberian steroid. Di beberapa center tertentu sudah melakukan terapi produk dari sel, turunan sel. Oke. Jadi pilihan-pilihan ini tentu belum definitif, tapi kita berharap dunia teknologi, khususnya produk sel, ini akan berkembang terus. Ya dok. Jadi saya ingat dulu dok, pada zaman COVID itu banyak sekali orang yang katanya paru-parunya putih gitu ya dok. Lalu kemudian mereka menggunakan terapi, salah satunya dengan terapi sekretom maupun eksosom dok. Saat itu mereka juga akhirnya mengalami kesembuhan dok. Jadi di sini saya Prima ingin menanyakan dok, bagaimana sih dok potensi eksosom dalam penyakit fibrosis dok, IPF tersebut? Apakah mekanismenya ini lebih kepada preventif dok, sebelum pasca penyembuhan, atau lebih kepada terapi yang dilakukan setelah fibrosisnya itu terjadi dokter? Ya, persoalannya di Indonesia banyak yang mereka kalau masih nafasnya pendek-pendek dianggap sebagai batuk pilek, flu. Jadi mengobati sendiri. Jadi saat terjadi fibrosis yang sudah meluas, baru mereka ke dokter. Jadi tentu dalam hal ini yang penting adalah sosialisasi. Bahwa kalau nafas pendek itu belum tentu masuk angin. Ya, nafas pendek itu bisa juga akibat dampak polusi, akibat dulu kita pernah kena COVID. Dan dalam hal ini tentu thorax foto
punya peranan penting. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah sekarang yang sudah menganjurkan melakukan pemeriksaan medical check-up secara gratis, bahkan juga melakukan screening paru-paru dengan artificial intelligence yang sekarang lagi diprogramkan. Jadi dengan screening artificial intelligence terhadap thorax photo terhadap paru, kita akan berharap nanti tidak hanya ketemu TBC-nya saja, tapi juga kita ketemu dengan mereka yang punya fibrosis di paru. Apakah fibrosisnya itu akibat polusi, akibat paru kerja, atau juga akibat infeksi, atau juga akibat dampak dia COVID sewaktu periode 2020, 2021, atau 2022. Jadi ini satu terobosan baru juga dari pemerintah yang akan melakukan screening, khususnya juga screening paru, walaupun tujuannya adalah untuk menemukan TBC yang aktif ataupun kontak ataupun laten, tapi sekalian juga bisa ketemu di situ ada kasus-kasus fibrosis mungkin masih minimal ataupun mungkin minimal menuju ke sedang. Oke, jadi sudah mulai berbasis AI ya dok ya? Ya, berbasis AI ini akan membuat akan lebih luas untuk screeningnya. Nanti dengan AI ini tentu akan ditentukan apakah ini pasien infeksi atau ada fibrosis ringan atau IPF atau juga fibrosis akibat dampak paru kerja. Ya, paru kerja itu bisa macam-macam, termasuk juga kebakaran hutan ya, terus-menerus. Ya. Betul. Ya karena di pasien-pasien BPJS juga pemerintah juga kan rutin mengupdate dan mensurvei juga terkait masyarakat umum. Jadi yang berobat di BPJS penyakit apapun itu mereka akan diberikan survei terkait tuberkulosis juga tadi dok. Benar-benar memang lagi fokus ke arah sana, dan Rahmat juga baru tahu ternyata kita sudah berada di posisi 2 ini terkait TBC dok ya. Ya. Jadi ini menjadi proyek kita bersama semua, menjadi tugasnya pemerintah, tugasnya rakyat, tugas kita semua lah. Tugas kita semua, betul TBC. sekali. Dan dampak TBC itu salah satu adalah walaupun dia sembuh, dia meninggalkan jejak yaitu fibrosis paru. Fibrosisnya tadi. Jadi dalam pengobatan TBC itu sepanjang dalam perjalanan pengobatan TB, obatnya dimakan terus-menerus setiap hari sampai paling tidak 6 bulan. Tapi juga para dokter juga harus memonitoring apakah terjadi fibrosis atau tidak sebagai dampak infeksi. Kalau misalnya terjadi, tentu ini juga menjadi salah satu bidang layanan yang harus memang diantisipasi. Oke, siap. Nah dok, tadi sudah disampaikan juga mengenai potensi exosome dan untuk berbagai case juga. Nah dari potensi untuk kedepannya tentu juga kan dokter berbicara mengenai keamanan tadi. Nah dari exosome sendiri ini bagaimana terkait keamanannya dok? Karena kita lihat kan potensinya banyak sekali. Di antara potensi yang banyak kita juga tidak bisa mengeliminasi tentang poin keamanan, itu harus jadi poin utama. Seperti itu. Gimana dok? Ya, walaupun ini satu produk yang baru dan kemudian produk ini masih dalam pelayanan berbasis penelitian ataupun penelitian berbasis pelayanan, tetap harus diperhatikan satu indikasinya. Indikasinya. Kemudian kriteria inklusi ataupun eksklusi. Dan kemudian juga harus memperhatikan juga stabilitasnya. Jadi salah satu keunggulan dari exosome, di samping dia partikelnya kecil dan kemudian dia bisa mencapai target organ, dia tidak replikasi dengan sel-sel yang ditarget tersebut. Sehingga bagi mereka yang punya genetik untuk tumor tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua juga dengan pemberian exosome ini, terapi yang ada sebagai komorbid tetap dilanjutkan. Dan yang ketiga bahwa stabilitas dari produk unggulan dari turunan sel ini, stabilitasnya lebih terjamin. Jadi dia tidak berubah-ubah karena dia bukan sel. Jadi dia tidak ada perubahan sel, tapi dia adalah sebagai produk yang berperan sebagai messenger. Jadi tentu dalam hal ini juga memperhatikan suhu ya. Suhunya tetap harus minus 20. Dan kemudian yang berikut juga, setiap produk ini juga tentu sudah dievaluasi toksisitasnya. Toksisitas dan juga apakah dia mengandung berbagai virus ataupun bakteri, khususnya seperti chlamydia, salmonella, dan seterusnya. Ini juga harus benar-benar sudah bisa disingkirkan. Ya. Dan untuk aplikasi,
ini lebih mudah. Tentu klinisi tentu harus bisa mengikuti guideline berdasarkan hasil-hasil yang ditulis di jurnal-jurnal, dan juga harus bisa mengacu kepada situasi pasien. Jadi yang jelas bahwa ini bukan untuk mass product. Jadi ini lebih kepada tailor made. Jadi untuk seseorang yang beratnya misalnya 70 kilo, kemudian dia hiperglikemi, ada riwayat asma, ini ada patokan-patokan yang harus bisa menjadi standar untuk pemberian terapi kepadanya. Dan tentu ada dampak dan ada efek samping yang bisa terjadi, misalnya karena alergi misalnya. Tapi itu minimal sekali dibandingkan dengan produk turunan sel yang lainnya. Jadi di situ keunggulan exosome. Sehingga kalau kita baca dari laporan pemberian exosome, itu alergi jarang terjadi, sangat minimal sekali. Ya. Tapi yang terjadi adalah misalnya si pasien diberlakukan exosome tapi dia lupa mendapat obat hipertensi. Sehingga seolah-olah hipertensinya terjadi akibat pemberian, tapi sebenarnya karena si pasien tidak melakukan pengobatan atas komorbidnya. Sehingga para dokter-dokter harus diingatkan, bagi semua pasien yang mendapatkan terapi produk sel, perhatikan komorbid. Komorbidnya bisa asma, bisa dia hipertensi, bisa dia ada gangguan ginjal, bisa juga ada obesitas. Ya, ini harus menjadi perhatian. Sehingga ini bukan massal produk, tapi ini adalah lebih kepada tailor made dalam setiap pasien. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Karena nomor satu adalah keamanan pasien, ya. Kemudian di samping dengan quality produk. Ya. Jadi kita sepakat ya dok ya bahwa exosome ini potensinya sangat besar sekali ya dok ya. Dan juga kita kepingin mengetahui nih dok, menurut dokter, mana produsen exosome yang baik dok. Jadi saran dari dokter Alex seperti apa sebelum kita mungkin ingin mencoba ya sahabat Miracle, ingin mencoba memakai exosome. Apa sih yang harus kita ketahui dok untuk sebagai orang yang ingin mencoba gitu dokter? Betul. Ya, jadi kita harus bisa mengukur satu stabilitasnya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya ada satu produk dari perusahaan tertentu yang sudah menyampaikan ini ke para klinisi, tentu harus kita lihat ini produknya dari mana, kemudian apakah dia expired atau belum, kemudian kita harus perhatikan stabilitasnya, toksisitas, dan kemudian yang paling penting adalah jumlah partikelnya. Jumlah partikel. Ya, dok, ya? Jadi jumlahnya itu ada yang disampaikan ukurannya di situ. Dan kemudian juga setiap produk tentu akan menyampaikan referensinya. Bahwa ini sudah pernah dipakai untuk ini, dan kemudian sudah pernah dilakukan untuk sebagai add-on terapi pada kasus ini juga menjadi referensi. Jadi para klinisi, para dokter spesialis tentu harus banyak membaca referensi dan jurnal yang ada. Seperti di beberapa rumah sakit di Jakarta, bahkan juga di teaching hospital, khususnya di ortopedi, ini sudah dikerjakan. Dan tentu pengerjaannya juga secara tailor made terhadap kasus-kasus yang memang sudah kasusnya memang usianya sudah lanjut, nggak mungkin lagi dioperasi, dan kemudian ini menjadi pilihan. Dan oleh karena itu bagi mereka yang mau menggunakan exosome, tentu jangan hanya melakukan pemberian, tetapi juga harus membaca referensi yang ada. Dan kemudian di dalam tata laksananya tetap harus mengikuti aplikasi yang ada. Walaupun nanti akan ada penyesuaian ya. Karena penyesuaian itu kan tergantung usia, penyesuaian itu juga tergantung berat badan, dan yang paling penting juga adalah penyesuaian terhadap mereka yang misalnya mempunyai komorbid. Nah, ini nggak boleh dilupakan ya. Apakah orangnya misalnya hipertensi memakan obat hipertensi atau tidak? Mereka yang misalnya dengan gangguan endokrin metabolik, D-dimernya tinggi atau tidak misalnya. Kalau dia bilang ada D-dimer tinggi, ya tentu harus ada evaluasi. Jadi ini tidak seperti memberikan obat masuk angin ya, atau obat flu kepada siapa aja bisa diberikan. Tapi ini juga harus memang memperhatikan indikasi, kontraindikasi, dan kemudian produknya. Jadi produk itu mulai dari jumlah partikelnya,
kemudian besar partikelnya, Yap. seperti yang saya sampaikan tadi, 30 nano, dan kemudian stabilitasnya, dan kemudian juga penyimpanan juga penting. Penyimpanan seperti Penyimpanan apa ya, dan Dok? delivery, ya, karena sering di jalan dikirim misalnya dari satu tempat ke satu tempat, tahu-tahu temperaturnya misalnya sudah Turun, 1 derajat misalnya, atau 5 derajat, itu sudah tidak dianjurkan lagi. Jadi sudah terjadi tidak stabil lagi. Jadi ini juga packaging delivery harus menjadi perhatian. Sehingga para dokter kalau misalnya memilih satu produk, harus pilihlah yang memberikan jaminan terhadap hal-hal tersebut tadi. Mulai dari stabilitas, kemudian kemudian ada jumlah partikel. Oh ini ini Dok ya. ukuran ya. ukuran, ya, Oke. konsentrasi, Ya, poin yang campuran, penting ini ya. sediaan, penyimpanan, ya, sumbernya. Nah ini penting. Dan juga penyimpanan ya, Dok ya. Nah, satu lagi yang nggak boleh dilupakan juga, ini diproduksi tahun berapa? Jangan diproduksi 5 tahun yang lalu masih diberikan sekarang misalnya. Jadi ada namanya yang disebut dengan masa expired, ya. Expired date. Jadi satu lagi juga yang penting juga bagi mereka yang klinisi untuk pemberian ini adalah pada saat pemberian kepada pasien atau pada saat ini mau diberikan apakah dengan microneedle, perhatikan ini produk yang diinginkan apa tidak. Karena kalau kita simpan itu di satu refrigerator yang minus 20, tentu di situ harus tahu yang mana yang mau kita inginkan. Jadi jangan kita mau berikan teh manis atau itu isinya kopi. Jadi jangan lakukan pemberian ini sebagai business as usual. Tetap harus dengan prinsip kehati-hatian. Yes, betul banget. Oke. Tadi rekan-rekan dokter dan juga sahabat mereka mungkin juga dapat gambaran juga terkait tipe exosome seperti apa ya, Dok, yang let's say baik dan untuk jadi pertimbangan, betul, pertimbangan. Nah, sekali lagi Rahmat ingin mengingatkan juga untuk sahabat-sahabat mereka dan juga rekan-rekan dokter untuk bisa klik di link komentar terkait untuk door prize ya. Nanti akan diaksesi, dan juga untuk pertanyaan kita juga buka sesi Q&A. Nanti di akhir sesi sudah ada mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nanti akan kita bahas di akhir sesi ini, Dokter Alek. Oke, next, lanjut lagi, Dok. Tadi kan dokter mengatakan exosome atau terapi turunan sel ini saat ini sebagai add-on terapi, Dok. Bagaimana tentang, let's say kita bicara mengenai potensi pengobatan utama di masa depan? Apakah mungkin exosome punya arah ke sana juga, Dok? Ya, itu sudah diatur oleh pemerintah, baik dari Direktorat Pelayanan Kesehatan maupun juga dari regulator untuk BPOM. Jadi semua ini nanti tentu berdasarkan hasil penelitian, itu tentu bagaimana nanti ini memberikan secara objektif, memberikan respons. Oke. Apakah dia akan menjadi terapi definitif, atau dia menjadi terapi tambahan, atau dia menjadi add-on terapi. Tapi paling tidak dia bisa menjadi pilihan, ya, bagi mereka misalnya yang sudah menjalani kemoterapi 6 cycle dan kemudian sudah radioterapi dan kemudian tidak mungkin lagi misalnya dilakukan surgical, sudah dilakukan berbagai terapi imunoterapi tapi belum ada perbaikan, mungkin bisa juga dengan pemberian ini untuk menahan supaya metastasis yang terjadi itu tidak secepat dari apa yang dilaksanakan. Tentu masih dalam konteks penelitian. Itu mungkin yang ke depan. Yep. Demikian juga mungkin ini bisa diberikan juga pada mereka yang aging. Ya. Kalau kita lihat umur harapan hidup itu kan makin lama makin tinggi ya. Dulu 50 tahun, 55 tahun orang nggak begitu peduli. Karena 56 mereka sudah meninggal, 57 meninggal kan. Tapi sekarang kan sudah sampai 75 tahun. Ya, 80 bahkan 80 ya, Dok. tahun. Mereka masih kepengen nyupir, masih driving. Itu supaya bisa nyupir, penglihatan mereka masih tajam walaupun dibantu kacamata misalnya. Jadi tetap aja dia dengan memakai kacamata, baik jauh maupun dekat. Tapi dengan pemberian terapi produk sel ini diharapkan tidak terjadi perburukan. Misalnya night vision-nya lebih baik misalnya. Dan kemudian
penglihatan yang kabur menjelang sore malam itu bisa terhindar. Iya dok. Tapi itu yang mau kita harapkan karena usia harapan hidup itu bertambah dan tentu dengan usia harapan hidup yang bertambah itu bukan berarti dia harus di rumah. Iya dok. Dia tetap aktif dan tetap dia produktif. Iya dok. Ya. Nah, bagian dari Indonesia Sehat 2030, Indonesia Emas 2045. 2045 mengharapkan quality of life ini tetap menjadi bagian dari Wah. keunggulan Indonesia. Ya, Jadi ketahanan kesehatan di Indonesia juga bagaimana masyarakatnya mempunyai wellness, fitness dan tentu sesuai dengan umurnya. Iya dok ya. Jadi ini akan menjanjikan bagi mereka yang punya umur harapan hidup ya. Ya. Mereka dengan umur 75 tahun, 80 tahun masih ingin ke kafe, bisa nyanyi, ya, bisa makan minum, tidak terganggu aktivitas. Soal kapan dia misalnya menghadap Sang Pencipta itu soal di atas. Soal di atas. Tapi bagaimana dia bisa menikmati hidup dan bisa menikmati seluruh yang ada, tentu dia memerlukan peningkatan quality of life, kemudian wellness dan juga fitness. Tapi tetap sesuai dengan umurnya. Tidak mungkin misalnya usia 80 dia kepingin jadi sprinter misalnya. Atau usia 70 mau jadi bodybuilding. Enggak. Tapi sesuai umurnya dia masih bisa hidup sejahtera. Iya. Dokter, apa pesan dari Dokter Alex untuk dokter lain maupun pasien dengan penyakit paru kronis dok yang terkait dengan harapan terapi regenerasi dokter? Ya, bahwa sebagai dokter tentunya kita harus terbuka untuk bisa melakukan pengembangan pelayanan dalam bidang klinis dan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kita dan tidak meninggalkan keamanan pasien. Ya, jadi kualitas pelayanan, benefitnya harus menjadi perhatian. Tapi tidak meninggalkan patient safety. Patient safety itu number one. Dan kemudian hasilnya, benefitnya itu juga paling utama. Dan kemudian soal harga, semua orang pasti akan kepingin bagaimana yang terbaik. Ya, dok. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan kita. Siap, soal harga juga jadi pertimbangan ya. Oke, ini luar biasa menarik sekali terkait dengan perbincangan kita kali ini. Nah, ini sebenarnya ada satu segmen terakhir adalah tentang bagaimana pandangan dokter terkait dengan pengobatan penyakit respiratory. Untuk let's say kita gambaran dalam 10 tahun ke depan, dok. Ya, sering orang meremehkan masalah paru ya. Tapi begitu orang tidak bisa bernafas, baru mulai sadar ya dok ya. Dia mulai sadar bahwa nafas itu ternyata menjadi segala-galanya, yang menjadi vital ya. Ini kelihatan waktu COVID kemarin. Betul. Jadi dengan tidak bernafas saturasinya turun dan kemudian dengan tidak bernafas dia pass away, dia meninggal. Jadi memang pernapasan itu adalah salah satu organ vital dari manusia karena meninggalnya manusia itu adalah satu karena gagal napas. Kemudian gagal jantung ya. Terus kemudian dengan kesadaran menurun ya. Dan ini merupakan pathway orang kenapa bisa meninggal dunia. Sehingga oleh karena itu ke depan dengan meningkatnya umur harapan hidup, artinya kita juga harus menjaga paru-paru kita, menjaga respirasi kita. Tapi untuk menjaga respirasi kita juga harus menjaga lingkungan hidup. Menjaga lingkungan hidup, flora dan fauna, karena oksigenasi mereka yang menyediakan. Dan kemudian kita jangan mencemari udara, air, segala macam, karena itu juga adalah bagian kehidupan kita. Dan kemudian bagaimana terapi? Tentu terapi standar ini akan berkembang terus. Kita nggak tahu nanti 2030 ada pengembangan baru. Mungkin 2035 ada yang lebih baik. Tapi yang jelas, produk turunan sel dalam rangka meningkatkan quality of life, tentu ini akan menjadi harapan dan menjadi janji bagi kita semua agar ini berperan dalam meningkatkan produktivitas, quality life, dan umur harapan hidup. Karena kalau Hairil Anwar bilang dia mau hidup 1000 tahun lagi kan. Nah, walaupun nggak mungkin, tapi artinya
harapan hidup kita di Indonesia itu yang tadinya hanya 55 tahun sekarang sudah bisa di atas 70 tahun. Ya. Yes. Tadi balik lagi ada sisi lingkungannya juga ya dok, karena kemarin yang bencana di Sumatera juga karena lingkungan juga kan. Jadi Yes. semua harus saling jaga juga. Seimbang. Betul, Ya. harus saling seimbang karena lingkungan dirusak dari mulai hal terkecil terkait pernafasan terganggu, jadi panjang juga akibatnya Ya. seperti itu. Oke, rekan-rekan dokter dan sahabat Miracle, Bu Prima, kita sebentar lagi kita siap ya untuk Untuk door prize ya. door prize begitu. Udah bisa kita mulai, tim? Oke, ini sambil door prize-nya akan di-lock di 1 menit lagi. Sudah ada Q&A belum yang masuk? Dokter Alek, ini sudah ada Q&A yang masuk, Bu Prima, boleh dibacain? Oke, ya. Dari beberapa pertanyaan kami juga membacakan ya beberapa karena waktu juga sangat terbatas. Dari Dr. Teresia Teja Sukmana, Dr. Alek mau bertanya, berapa kali dibutuhkan untuk infus exosom untuk kebutuhan wellness dan durasinya bisa berapa lama, dokter? Ya, jadi karena dari awal saya katakan ini kan tailor made. Ya. Tailor-made. Tentu pertama dulu sebelum kita melakukan pemberian kita harus melakukan anamnesis dan kemudian juga melakukan pemeriksaan fisik ya. Dan kemudian yang ketiga kita harus tahu juga dari pemeriksaan fisik itu apa yang sudah tidak standar lagi. Karena bagi mereka yang obesitas atau bagi mereka yang gangguan endokrin metabolik ini tentu berbeda. Jadi untuk mereka yang misalnya usia yang sudah dewasa muda atau dewasa menengah, untuk meningkatkan quality of life dalam hal ini misalnya dia dengan hipertensi ataupun dia dengan obesitas, maka kalau kita membaca laporan dari berbagai penelitian yang ada baik itu di Taiwan maupun juga yang dilakukan di Jepang, maka dengan pemberian misalnya apakah itu diberikan dalam 4 minggu sekali dan kemudian dilihat ke depannya sampai nanti dia ini diberikan 2 bulan ataupun 3 bulan sekali, dan tentu ini tergantung kepada responsnya. Respons. Jadi apa yang menjadi catatan dari pasien tersebut, karena ada juga kadang-kadang mereka datang dengan keluhan insomnia misalnya, tidak bisa, Insomnia dok? ya Insomnia. misalnya Tidak bisa tidak tidur. bisa tidur. Oke. Dan kemudian terjadinya gangguan oksigenasi di susunan saraf pusat misalnya. Jadi memang kita harus jelaskan bahwa kalau misalnya dia memang ingin targetnya di wellness, tapi sekarang ini kondisi realnya itu di mana? Apakah dia sering lupa atau dia sering pusing karena hipertensi atau misalnya dia terjadi gangguan tidur atau juga kenaikan berat badan yang terus-menerus misalnya kan. Jadi ini yang harus dilihat. Jadi tetap harus dilihat dan dilakukan perencanaan. Jadi kalau misalnya kita mulai dengan 4 minggu sekali, nanti kita lihat responsnya. Kalau dia membaik, misalnya ada parameter tertentu yang kita lihat. Kadang-kadang ada yang terjadi misalnya dengan pemberian 4 minggu sekali dia sudah memberi respons, mungkin bisa kita berikan 4 minggu kemudian, atau setelah itu juga nanti per 12 minggu. Jadi ini tailor made. Jadi artinya tidak mesti seragam dari seluruh pasien. Jadi yang penting aplikasi dalam pemberian itu memang sudah tepat dan kemudian misalnya kalau misalnya diberikan secara IV, maka jumlah tetesannya itu harus diperhitungkan. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh juga misalnya terlalu lambat. Demikian juga misalnya temperaturnya. Temperaturnya harus disesuaikan dengan temperatur tubuh walaupun dia disimpan dalam -20. Dan kemudian semua pemberian ini harus diencarkan. Tapi yang paling utama adalah semua harus dilaksanakan dalam batas prinsip kehati-hatian. Jadi efek samping tetap dimonitor, data awal status present tetap dicatat, dan jangan lupa juga harus ada yang namanya informed consent. Ya, informed consent itu adalah dokter menjelaskan apa yang diberikan ini dan bagaimana cara pemberiannya dan apa dampaknya. Kalaupun kita sebut alergi, mungkin dia ada alergi, tetapi persentasenya sangat rendah.
kalaupun misalnya pusing bisa juga terjadi, tetapi juga harus dilihat dia pusing kenapa. Karena mungkin dalam catatan awal dia misalnya hipotensi atau dia mungkin hipertensi, sehingga memang pemeriksaan fisik status present harus dicatat dulu sebelum kita melakukan tindakan pemberian terapi. Dan ini akan lebih mudah kalau misalnya pemberian ini misalnya dengan topikal ya. Topikal. Topikal dampaknya tidak seperti kalau misalnya diberikan secara IV. Oke. Siap, luar biasa. Tadi yang bertanya Dokter Teresia ya? Eja. Dokter Teresia ya. Oke. Gimana tim bilang sudah ready untuk spin door prize-nya? Sudah bisa kita mulai ya. Ini Iya. yang sudah beberapa yang masuk, boleh di spin. Kita hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa dimulai. Ya, oke. Ya. Selamat untuk Selamat yang pertama untuk Dokter Livianti. Dokter Livianti. Ya. Dokter Livianti, apakah masih ready Oke, di untuk acara Dokter kita ya, Dok? Livianti, jika masih di live session boleh komen hadir. Boleh komen, Dok. Nanti biar dibantu proses sama tim kami seperti itu. Ya. Oke, next Lagi ya. Kita ada 3 orang pemenang. 2, 1. Oke. Oke. Nah, ini yang kedua adalah Dokter Dokter Stefani Iren. Iren. Siap. Selamat Dokter kepada Stefani, Dokter Stefani congrats. Iren untuk bisa mendapatkan Ya, door prize. Untuk bisa ketik hadir di kolom komen ya Dok, nanti biar bisa dikonfirm sama tim kami. Next Ya, untuk yang tinggal terakhir, satu lagi terakhir nih Dok. 3, 2, 1. Bisa dimulai. Iya. Dokter Oke, Dokter Yuniwati. Yuniwati. Siap. Dokter Yuniwati. Kita udah Selamat, Dok, ada untuk 3. Ada 3 ya? Oh, sudah ada 3, Tiga sudah ada door 3 prize, Dok, pemenangnya. Tidak termasuk saya. Tidak dong. Oke. Tidak Spesial dong. buat Dokter Bapak. spesial karena dokter spesial. Ya. Ini nanti untuk dokter rekan-rekan dokter tadi yang sudah berhasil mendapatkan door prize, mohon dikonfirm di kolom komen. Nanti biar dikontak sama tim kami. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari rekan-rekan dokter dan juga sahabat Miracle ya. Miracle. Siap. Oke. Saya bacakan ya, Boleh, Dok, ya. boleh dibantu bacain Bu Prima. Dari Macintos. Izin bertanya Dokter Alex untuk menambahkan pertanyaan mengenai wellness pada orang sehat. Apakah dianjurkan atau masih lebih disarankan pada orang dengan keluhan penyakit tertentu, Dok? Apakah untuk orang sehat lebih bermanfaat? Ya, jadi yang jelas yang namanya manusia, dia lahir, dia bertumbuh, dia makin besar, makin dewasa, dan semakin hari, semakin tambah jamnya, tambah detiknya dia semakin tua kan. Ya. Jadi artinya setiap orang yang hidup dan umurnya makin panjang, aging proses akan tetap berjalan. Nah, jadi dalam hal ini tentu yang perlu kita lakukan penekanan di sini adalah sebagai kesehatan promotif dan kesehatan preventif. Jadi kalau misalnya dia orangnya misalnya bekerja di satu daerah yang polusi tinggi, tentu preventifnya harus disampaikan, promotifnya harus disampaikan. Kalau dia banyak berisiko, misalnya dia overweight, kemudian ada hipertensi, kecenderungan ada hipertensi, tentu ini menjadi pilihan untuk bisa terjadi rejuvenation, karena semakin orang bertambah umurnya dan kemudian bukan beban hidupnya ya, tapi beban tubuhnya itu Beban hidup banyak terus ya, Dok. Elastisitas juga akan menurun ya, elastisitas juga akan menurun. Semakin dia orangnya working days-nya lebih banyak ya, jam tidurnya berkurang, kerja workaholic, tentu proses-proses yang ada di dalam tubuhnya akan semakin lebih cepat ya, lebih cepat terjadi aging sesuai dengan umurnya. Jadi yang dimaksud dengan wellness dan fitness itu tidak harus mencapai sakit. Ya. Jangan sampai tidak berdaya. Tetapi kita sebagai dokter yang memberikan saran bisa melihat apakah dengan gaya hidupnya,
pola hidupnya, dan kemudian dengan melihat usianya, berat badannya, pekerjaannya, sudah mulai terjadi ada penurunan misalnya. Dan memang semua manusia yang bertambah umurnya satu ketika akan terjadi penurunan. Ada yang penurunannya lambat dan ada yang cepat. Ya. Kan kita bisa lihat ada orang umurnya masih 20 tapi wajahnya udah 50 kan. Ya, Betul. Ya, Ada kecuali juga. Rahmat mungkin enggak. Kelimut tuh ya, Usianya tua dok. usianya 30 tapi tampilan masih 20 10 misalnya. tahun. Oh, aduh, thank you dok. Jadi makanya saya bilang itu dia lebih tailor made. Jadi oleh karena itu yang penting dokter dengan pasien yang membutuhkan wellness dan fitness, bangunlah komunikasi dua arah yang memang produktif. Sehingga si klien, si pasien benar-benar mengerti apa tujuannya dan benar-benar mengerti apa manfaatnya. Yang jelas, setiap manusia yang bertambah umurnya, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, pasti akan terjadi aging. Oke, siap. Tadi dibantu sudah terjawab ya. Jadi nggak perlu nunggu sakit dulu ya dok. Kalau memang terkait tadi lingkungannya, pekerjaannya juga sudah mulai didiskusikan juga dengan mungkin dokternya juga seperti itu. Iya, Dok, dok. ini ada pertanyaan pertanyaan lagi. Izin bertanya dok, saat ini musim batuk dan flu dengan penyembuhan yang agak lama, apakah bisa menggunakan dengan treatment ini dok? Seperti itu. Ya, jadi sekarang ini ada namanya super flu ya. Super flu. Super dok, flu, ya. betul. Kemudian ada influenza A, Influenza, kemudian ada super juga flu. COVID yang sudah mutasi yang berbagai kali, Ya. yang memberikan dampak influenza respirasi atau influenza-like illness. Bahkan juga terjadi perburukan pada mereka yang usia lanjut ataupun usia muda. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau ini mau diberikan dalam rangka untuk meningkatkan imunitas, cek dulu apa yang menjadi pertimbangan pasien tersebut sehingga bisa flu terus-menerus. Misalnya parameter misalnya melihat eosinofilnya. Eosinofilnya tinggi apa tidak misalnya. Sehingga dia lebih rentan dan lebih sensitif. Kemudian IgE totalnya tinggi atau tidak. Dan kalau misalnya ini sangat tinggi dan kemudian kita sudah memberikan antiinflamasi dan kemudian antihistamin tapi tidak ada juga perbaikan, maka kita bisa pertimbangkan juga misalnya dengan imunoterapi ataupun produk sel yang ada. Tapi tanpa meninggalkan obat-obat standar yang sudah ditetapkan oleh farmakoterapi bagi mereka yang eosinofilik ataupun mereka yang hyper IgE. Jadi ini semua harus dilihat dalam konteks yang lebih komprehensif. Jadi tidak ada namanya produk sel itu diberikan tunggal. Ya, tetap dia harus menjadi pendamping kalau dia influenza berat, karena kalau influenza berat ini oleh karena dia eosinofil yang tinggi ataupun IgE-nya tinggi, maka itu lebih oleh karena reaksi inflamasi dan reaksi alergi yang tinggi. Jadi ini yang harus dilihat. Tapi penempatan di sini dengan produk sel, misalnya apakah dengan exosome, adalah sebagai add-on untuk bisa melakukan rejuvenation dan regeneration. Ya. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, boleh dibantu Bu Prima? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Imamah Kairina. Izin Oke. bertanya Dr. Alex, bagi pasien umum yang ingin treatment exosome, hal apa dok yang harus diperhatikan? Ya, jadi setiap pasien, apalagi pasien itu belum kita kenal ya, pasien baru misalnya, yang paling penting adalah kita harus bisa membangun komunikasi dua arah yang efektif, efisien, dan kemudian bisa mencapai sasaran yang dia inginkan. Dan kemudian tentu semua ini harus kita dasarkan kepada quality yang mau diinginkan dan juga bagaimana efek samping yang minimal. Jadi untuk itu tentu ada penjelasan. Jadi kalau misalnya mereka menginginkan supaya ada wellness, kita harus bisa melihat, mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Activity apa yang misalnya dia keluhkan. Misalnya activity-nya misalnya dia melakukan aktivitas mungkin lekas lelah atau misalnya Susah tidur. susah tidur. Jadi kita harapkan sebagai dokter tentu harus bisa mengidentifikasi permasalahan dia. Kemudian setelah kita identifikasi, kita harus lihat ini asesmennya gimana. Jadi dengan asesmen itu kita akan tentukan bahwa yang bersangkutan ini bisa mendapat pilihan A, B, C. Jadi ataupun pilihan A dan B kombinasi misalnya.
Jadi kalau misalnya dia mengeluh misalnya dengan hipertensi yang tidak turun-turun padahal dia sudah memakai obat-obat anti hipertensi, bahkan obatnya sudah kombinasi, kita akan coba supaya dikonsulkan kembali apakah dosisnya harus dinaikkan atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah dosis dinaikkan, bahkan ada lagi efek samping kakinya bengkak segala macam, tentu di sini ada pertimbangan untuk pemberian produk sel, karena kita yakin bahwa terjadinya orang hipertensi tidak hanya semata-mata karena masalah endokrin metabolik atau juga masalah pompa jantung, tapi juga elastisitas pembuluh darah juga berpengaruh. Ya. Jadi oleh karena itu di sini yang menjadi pilihan. Jadi tetap harus mempertimbangkan anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya, dan kemudian bagaimana asesmennya. Kira-kira gitu. Oke. Ada lagi sesi ini? Udah. Oke. 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 Siap, ini pertanyaan terakhir, mungkin apa yang menjadi harapan untuk pasien fibrosis dan bagaimana dengan pengaplikasiannya untuk rekan-rekan di dokter Indonesia, Dok? Seperti itu, apakah sudah banyak? Ya, jadi untuk fibrosis pertama yang mungkin yang banyak dikerjakan sekarang ini adalah bagi mereka yang sesak, nafasnya pendek, dampak dari COVID ya. Karena dampak dari COVID itu mengakibatkan terjadinya fibrosis. Jadi kalau kita lihat dulu mereka COVID, kita lihat gambaran toraks fotonya bahwa di situ terjadi gambaran pneumonia, kemudian gambaran fibrosis mengakibatkan disesak walaupun COVID-nya sudah nggak ada lagi. Nah ini bisa dilakukan untuk perlambatan supaya tidak terjadinya fibrosis. Tapi pada kasus-kasus tertentu bagi mereka yang dengan eosinofilnya tinggi, IgE-nya tinggi, tentu pemberian imunoterapi tentu menjadi salah satu pilihan. Tetapi kalau misalnya mau dibelikan exosome, tentunya di sini adalah sebagai add-on. Jadi add-on terapi, termasuk juga bagi mereka yang menjadi paru kerja dan kemudian dengan pemberian monoklonal antibody misalnya untuk mencegah supaya fibrosis tidak luas, dan dia di sini juga hanya sebagai terapi pendampingan. Jadi produk sel itu tidak bisa menjadi terapi definitif tunggal. Jadi dia harus juga didampingi oleh terapi-terapi yang lain, termasuk dalam hal ini bronchodilator, antiinflamasi, dan termasuk juga steroid inhalasi, sehingga untuk bisa mencegah perburukan fibrosis. Karena perburukan fibrosis akan mengakibatkan terjadinya gangguan oksigenasi. Gangguan oksigenasi mengakibatkan terjadinya penurunan saturasi yang mengakibatkan terjadinya hipoksemi. Sehingga quality of life dari pasien tersebut akan terganggu. Ya. Oke, siap, thank you, luar biasa nih, Dok. Dok, kita ini sudah sampai di ujung acara dari session dan episode kita kali ini. Boleh nggak, Dok, 1-2 kalimat kata-kata harian, Dok, untuk rekan-rekan dokter dan juga untuk sahabat Miracle Ibu Prima ya? Sahabat Miracle, seperti itu apa, dari Dr. Alex. Ya, sahabat Miracle dan teman sejawat yang berada di lapangan, baik yang di rumah sakit maupun di klinik, bahwa banyak pasien itu akan mengandalkan kita sebagai dokter. Tentu sebagai dokter, tentu peranan kita di situ tidak hanya dalam pengobatan, tapi juga bagaimana bisa melakukan tindakan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif. Oleh karena itu memang harus membangun komunikasi dua arah yang produktif sehingga sasaran yang diinginkan pasien bisa dicerna dengan baik. Produk terapi sel itu adalah sebagai bagian yang saat ini sedang dilakukan pengembangan dan dia menjadi kesehatan inovatif di masa depan, dan mereka yang mendapatkan terapi ini diharapkan jangan meninggalkan terapi yang definitif yang sudah ada. Jadi dia tetap melakukan pendampingan dalam rangka untuk meningkatkan quality of life. Dan semua ini harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan keamanan pasien yang kita sebut dengan patient safety. Oke, siap, luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangan? Oke. Dokter Alex,
thank you banget ya Terima untuk kasih sudah Dok untuk bisa menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya akan usia sehat, memperpanjang usia sehat Dok. Jadi tidak hanya untuk mengobati penyakit saja, tetapi juga memperpanjang usia sehat itu sudah menjadi tren ya Dok ya. Jadi mumpung di awal tahun setiap kita juga mesti harus mereview kesehatan yang seperti apa yang kita inginkan sehingga kita bisa bertransformasi lebih baik di tahun yang baru ini Dokter. Ya, tahun 2026. Tahun 2026. 2026. Ya, Dok. Tahun yang menjanjikan. Tahun yang menjanjikan, yang sungguh amat menjanjikan, baik ya Dok ya. Oke. Iya. Oke, luar biasa. Thank you sekali lagi. Dan untuk sahabat-sahabat Miracle, rekan-rekan dokter yang lain, Terima kasih sudah terima bergabung kasih sudah bergabung di sudah dalam join episode juga. kita respiratori dan selanjutnya kita juga akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih untuk kesediaan dan kesetiaan sahabat Miracle untuk sampai dengan setia sampai di penghujung sampai di acara penghujung ini. hari ini. Tetap di podcast kita apa namanya? Nongkrong bareng dokter.